Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Dede. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah Kamu akan menjadi saksiku. Ayat pengantar diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari terkasih, perpisahan adalah bagian dari hidup yang tak bisa kita hindari. Kita semua pernah mengalaminya. Mungkin kita pernah mengantar anak yang pergi merantau, atau mengalami kehilangan orang yang kita cintai, orang tua, anak, kerabat, sahabat, dan lainnya. Setiap perpisahan membawa haru, rasa kehilangan, bahkan kekosongan. Karena itu, tidak mudah bagi kita untuk menghadapi sebuah perpisahan. Namun demikian, di balik perpisahan, sesungguhnya ada awal yang baru. Ada ruang untuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Itulah yang dialami oleh para murid ketika Yesus naik ke surga. Mereka tentu berduka. Selama ini, para murid selalu bersama dengan Yesus Sang Guru. Mereka mendapat pengajaran, menyaksikan karya yang dilakukan Yesus. Bahkan mereka bertumbuh dalam proses bersama Sang Guru. Tetapi saat ini, Sang Guru akan pergi meninggalkan mereka balik ke surga. Akan tetapi, di balik peristiwa duka, para murid mengalami panggilan yang istimewa. Yesus mengungkapkan sebuah kalimat yang sederhana, namun tegas dan penuh makna. Ia mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku." Apa makna pernyataan Yesus? Yesus hendak menegaskan bahwa tugasnya kini dilanjutkan oleh para murid. Mereka adalah bagian dari karya keselamatan Allah di tengah dunia yang membutuhkan uluran kasih-Nya. Tugas dan tanggung jawab itu tidaklah ringan. Akan tetapi, mereka tidak berjalan seorang diri. Roh Kudus yang dijanjikan akan menolong dan memampukan mereka menghadapi ziarah kehidupan ini. Hari ini kita pun menerima mandat yang sama. Kita diutus menjadi saksi, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan nyata, yaitu ketika kita mengasihi, bersikap adil, dan menghadirkan harapan. Dunia saat ini penuh dengan tantangan, namun justru disitulah kesaksian kita dibutuhkan. Di tengah keluarga yang retak dan membutuhkan pemulihan, di tengah lingkungan kerja yang keras atau masyarakat yang saling menjauh, kita dapat menjadi tanda kehadiran Kristus yang membawa pengharapan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Para murid juga penuh kelemahan, tetapi mereka mau membuka hati, memberi diri, dan yakinilah bahwa Tuhan bekerja melalui mereka dengan luar biasa. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak menuntut kita hebat. Ia hanya meminta kita bersedia dan menyambut panggilannya. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Jangan hanya menatap ke langit. Dunia menanti kehadiran kita. Kini saatnya kita melangkah. Hadirlah sebagai saksi Kristus yang hidup, mulai dari rumah, di sekolah, di tempat kerja, juga di tengah komunitas dimanapun kita berada. Karena hidup kita adalah kitab yang terbuka dan Kristus hidup melalui seluruh keberadaan kita. Selamat terus melanjutkan tugas perutusan yang dipercayakannya. Demikianlah renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.